Bang Muni dengan Diana di studio, terima kasih sudah mau Ya, meluangkan waktu di tengah-tengah kunjungannya ke Bangka Belitung. Bang, ini jelang peresmian Koperasi Merah Putih dari skala 1 sampai 100%, berapa persen kesiapan Koperasi Merah Putih untuk beroperasi pada 19 Juli mendatang? jadi rencananya tadinya tanggal 19 Juli 2025 akan diresmikan peluncuran pengoperasian Kompleks Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo. Tetapi dengan pertimbangan di hari kerja, maka acara peluncuran pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan dilakukan pada hari Senin 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Begitu, Mbak. Oke, berarti ditunda menjadi 21 Juli. Bagaimana persiapan ya Bang Muni? Karena tentu ini bukan hal yang mudah dan diklaim bahwa sudah ada lebih dari 80.000 koperasi yang terbentuk di tingkat desa dan juga kelurahan. Seperti apa kesiapannya? Karena tentu kita membahas soal kesiapan sumber daya manusia, misalnya ada tantangan soal Ya. tidak meratanya kualitas SDM, tapi saya tahu bahwa Kementerian Anda ini juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan mulai dari tata kelola, kemudian e-commerce dan lain sebagainya. Tapi seperti apa? Kapan kesiapan dari SDM ini? Karena tentu pelatihan butuh waktu begitu Bang Muni. Begini, hingga hari ini itu sudah 81.141 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk melalui mekanisme musyawarah desa kelurahan khusus. Dan dari 81.141 koperasi desa kelurahan Merah Putih itu sudah 78.000 lebih yang sudah berbadan legal, berbadan hukum atau memiliki SABH. Nah, kekurangannya nanti akan segera dipercepat sehingga target 80.000 sudah berbadan hukum dan siap beroperasi itu bisa segera terwujud. Nah, mengenai tantangannya, saya selalu mewanti-wanti kepada semua pihak bahwa betul kita harus waspada terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Tetapi kita tidak boleh ketakutan berlebihan, kecurigaan yang berlebihan, dan juga keraguan-raguan. Karena pembangunan atau pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia adalah sebuah pekerjaan besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi rakyat di desa-desa. Karena ini adalah program yang sangat strategis, yang memiliki daya ungkit yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, dan juga bagi kemajuan desa. Dan koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Dan di tahun koperasi internasional, kebangkitan koperasi harus dimaknai juga sebagai kebangkitan gerakan ekonomi rakyat. Begitu, Mbak. Oke, saya setuju Bang Muni bahwa memang koperasi ini jadi salah satu alat untuk bisa meningkatkan perekonomian desa. Tapi tadi saya tanyakan Bang bahwa kecurigaan dan kewaspadaan pasti akan ataupun mungkin kita bisa bilang rasa ingin tahu masyarakat terhadap program Koperasi Merah Putih ini termasuk keraguan di dalamnya akan berkurang apabila ada kesiapan yang matang. Tadi saya izin mau fokus Bang soal sumber daya manusia karena pengelolaan koperasi ini bukan hal yang mudah. Kita ingat ini bukan kali pertama bahwa pemerintah Indonesia melancarkan program koperasi secara masif begitu. Kita ingat di tahun 1980-an dan juga 92-an juga pernah ada, tapi banyak yang mati suri atau bangkrut. Bagaimana strategi Anda untuk mempertahankan kelangsungan hidup Koperasi Merah Putih ini di berbagai daerah? Taruhlah bahwa memang sudah ada 80.000 dan tadi Anda sebutkan 78.000 yang berbadan hukum. Tapi kita ingin tahu lebih lanjut bagaimana strategi untuk kelangsungan dari 78.000 koperasi yang sudah terbentuk di berbagai daerah ini, Bang Muni. Begini, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah penguatan sistem dan digitalisasi dari pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Yang kedua adalah capacity building atau peningkatan kapasitas pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Oke. Yang ketiga adalah pengawasan dan kontrol berbasis partisipasi masyarakat. Ini menjadi program penting kami. Dan yang keempat itu adalah bagaimana melakukan konsolidasi jaringan koperasi nasional. Empat hal itu menjadi perhatian kita bersama. Ditambah dengan bagaimana nanti ada sebuah ide bahwa kita akan mencoba
inkubator-inkubator dengan melibatkan manajer-manajer koperasi yang kita datangkan khusus untuk mengakselerasi pengoperasian koples-koples di seluruh Indonesia. Jadi 5 hal tadi. Nah karena itu sedang dalam diskusi kita pertajam, karena kita sadar dan paham bahwa pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini harus juga didukung oleh sumber daya manusia yang kuat, sistem atau digitalisasi yang memungkinkan minimalisasi potensi-potensi fraud atau kegagalan karena salah kelola di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, karena itulah kami juga memitigasi risiko tersebut dengan membangun sebuah sistem yang terintegrasi, yang memiliki interoperabilitas dengan berbagai stakeholder, sehingga kita bisa awasi bersama. Saya juga sudah bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung yang punya sistem jaga desa, supaya semuanya kita pantau bersama. Jangan takut dengan kegagalan masa lalu, tetapi juga kita harus optimis melihat masa depan. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, tetapi kita harus optimis melihat perkembangan pergerakan ekonomi rakyat melalui program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Karena ini dampaknya sangat luar biasa. Program Kopdes Kelurahan Merah Putih dampaknya sangat terasa bagi pergerakan ekonomi di akar rumput. Karena itu, menurut hemat kami, saya juga menghimbau kepada berbagai pihak, kewaspadaan boleh, kewaspadaan penting, tetapi kecurigaan, keraguan-raguan dan ketakutan jangan terlalu diekspos berlebihan. Menurut saya harus proporsional. Begitu loh. Bahwa coba kita membayangkan bahwa warga desa sudah lama tidak terlatih, terbiasa menjadi wirausahawan. Nah, karena itu program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini diharapkan bisa mewujudkan wirausahawan di desa, di akar rumput. Warga masyarakat desa atau warga di akar rumput bisa memiliki akses permodalan, bisa memiliki akses terhadap teknologi dan perkembangan kemajuan. Dan saya berharap program ini bisa melahirkan banyak wirausahawan di desa-desa, di akar rumput. Begitu, Mbak. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Bang Muni soal bahwa pengawasan ini jadi salah satu atensi Kementerian Koperasi untuk bisa meluncurkan program ini. Disebutkan bahwa memang ada dari BPK dan juga Kejagung ya Bang, kalau tidak salah juga ada nota kesepahaman. Dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung. Oke, saya koreksi dari KPK dan juga Kejaksaan Agung. Bentuk konkret pengawasannya seperti apa Bang? Selain dari sistem digital yang tadi Anda sebutkan begitu ya, untuk meminimalisir potensi fraud ataupun potensi penyelewengan yang tadi Bang Muni sebutkan. Begini, pengawasan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus berbasis pada partisipasi masyarakat. Karena social control atau public control ini menjadi penting. Jadi, manakala ada permasalahan di kopdes-kopdes itu, bisa diminimalisir dengan tingginya partisipasi masyarakat, tingginya rasa kepemilikan warga terhadap koperasi desa di desa masing-masing. Selain itu, sistem yang kita bangun akan mempersulit terjadinya praktek-praktek yang menyalahi aturan hukum. Karena di Kejaksaan Agung punya program namanya Jaga Desa. Sehingga kita bisa memantau semua pergerakan. Misalnya harga pupuk, distribusi pupuk, minyak goreng, LPG, dan sebagainya. Nah, tetapi saya selalu berharap bahwa pengawasan paling kuat dan paling betul atau paling berenergi adalah pengawasan melalui partisipasi sosial, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengoperasian koperasi desa kelurahan di desa masing-masing. Begitu loh, Mbak. Kesadaran dan rasa kepemilikan ini diharapkan bisa menghadirkan koperasi-koperasi desa yang mandiri, otonom. Karena jati diri koperasi itu harus otonom dan mandiri. Nah, sampai saat ini langkah yang dilakukan pemerintah adalah untuk mewujudkan koperasi-koperasi yang mandiri dan otonom. Kita berharap pada waktunya ketika kematangan dalam
mengoperasikan koperasi itu sudah terwujud, mekanisme kontrol sudah terjadi di desa, saya berharap akan muncul champion-champion atau koperasi-koperasi desa yang tangguh, mandiri. Begitu loh, Mbak. Betul Bang, karena mungkin karena koperasi ini didirikan oleh bersama-sama di dalam desa, tentu mungkin kontrol publik ataupun kontrol mereka yang terlibat di sana yang diharapkan, begitu ya maksud Bang Muni. Bang, saya mau beralih ini soal bagaimana sebenarnya ada program yang sedang existing begitu ya, yang sudah lama dijalankan pemerintah di desa, yakni adalah BUMDes. Nanti pembagiannya seperti apa Bang? Apakah sudah ada koordinasi dengan Kementerian Desa begitu supaya BUMDes dan juga Koperasi Merah Putih ini tidak tumpang tindih begitu? Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes tidak akan tumpang tindih. Semuanya akan saling melengkapi sebuah ekosistem ekonomi di desa. Jangan usah terlalu berlebihan membenturkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dengan BUMDes gitu loh. Karena cukup banyak BUMDes yang berhasil di sektor pariwisata. Begitu. Sementara koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang selain sebagai koperasi konsumen juga diharapkan melahirkan desa-desa yang produktif. Nah, kita tahu, kita sadar, kita paham bahwa banyak barang-barang bersubsidi ini saluran distribusinya terlalu panjang sehingga harga terbaik tidak diterima oleh warga atau rakyat di akar rumput. Sehingga pemikiran Pak Presiden bagaimana memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang gitu loh. Sehingga didirikan lembaga ekonomi atau lembaga usaha rakyat berbasis koperasi, berbasis kekeluargaan, berbasis gotong royong. Begitu Mbak. Oke, baik, terakhir Bang Muni, ini mungkin untuk bisa meredakan keraguan ataupun mungkin dikatakan kecemasan masyarakat. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ataupun mereka yang nantinya akan menjadi pengelola ataupun yang terlibat dalam Koperasi Merah Putih ini? Selama niatnya baik, niatnya untuk kemajuan desa, niatnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, maka semangat kekeluargaan, semangat gotong royong ini bisa melahirkan koperasi-koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan demokrasi ekonomi yang terwujud dan dijalankan dalam Kopdes Kelurahan Merah Putih ini, maka kita berbagi pengetahuan, berbagi beban, juga berbagi tanggung jawab, dan juga saling mengingatkan. Karena sudah 80 tahun Indonesia merdeka, kita memerlukan kehadiran koperasi yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan yang menjadi dasar atau hutang sejarah kita kepada Republik ini. Karena ini harus terwujud, koperasi ini. Dan partisipasi rakyat harus kita bangkitkan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Karena koperasi inilah janji sejarah kita, janji kemerdekaan kita, janji negara ini diwujudkan dengan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan. Begitu. Baik, kita suntikan semangat untuk bisa nanti jelang perilisan resminya pada tanggal 21 Juli nanti, kita harapkan koperasi desa ataupun Kelurahan Merah Putih ini bisa bergotong royong membawa ekonomi desa lebih berhasil lagi, bukan korupsinya yang gotong royong. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atau Bang Muni untuk CNN Indonesia Newsroom.